Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di YouTube channel Ramla Official. Kali ini kita mendengarkan dan menerima sahabat Ram dari Kota Bekasi. Dalam hal ini kita kehadiran sahabat Ram Mas Jenal Muhammad Yamin datang ke Ramla Official untuk menyampaikan persoalan, berdiskusi dan meminta pendapat hukum atas persoalan yang terjadi pada Mas Jenal Muhammad Yamin. Nah, mudah-mudahan temu sahabat Ram kali ini nanti bisa dijadikan referensi, menginspirasi seluruh sahabat Ram dimanapun berada sebagai acuan, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran di kemudian hari agar tidak terjadi hal-hal yang sama dan bisa mengantisipasi tidak terjadi persoalan hukum. Oleh karena itu mari kita sapa sahabat Ram Mas Jenal Muhammad Yamin. Gimana kabarnya Mas Jenal? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi rumahnya di mana tepatnya? Saya di Jatimangkur di Pondok Gede. Pondok Gede, oke. Oleh karena itu kita persilahkan Mas Jaina untuk menyampaikan soalan, bertanya apapun yang terjadi yang dialami pada Mas Jaina, untuk nanti kita coba memberikan pendapat dan solusi atas soalan yang terjadi bagi Mas Jaina. Kepada Mas Jaina kami persilahkan. Terima kasih Pak Rudi Iya, iya. atas kesempatannya. Di sini saya mau bercerita dan mungkin sekaligus bertanya juga atas masalah yang ada di saya. Yang pertama saya mau bertanya karena saya ada masalah dengan, mungkin sekarang udah mantan saya ya. Nah, saya waktu itu ada menabung ke salah satu perempuan. Niat saya itu untuk menabung untuk menikah. Ternyata sekarang perempuan itu udah ke Kalimantan dan uang tabungan saya sudah habis. Jadi di sini saya mau bertanya ke Ramla Official untuk jalan keluarnya seperti apa. Baik Mas Jena, alhamdulillah kita sudah ketemu dan sudah menyampaikan pendapatnya yang dialami Mas Jena saat ini. Dari persoalan yang dialami itu ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, itikat baik hubungan antara Mas Jenal dengan pasangannya yang dulu ya. Ada itikat untuk melangsungkan hubungan ke tingkat yang lebih serius, ke jenjang rumah tangga. Udah mempersiapkan uang ya, uang untuk pernikahan antara Mas Jena dengan calon istri. Tapi ternyata dalam prakteknya calon istrinya meninggalkan Mas Jena, dan uang yang menjadi tabungan itu sekarang kondisinya sudah habis. Ya. Itu yang pertama, ada itikat baik untuk itu. Oleh karena itu sambutan pertama kita Ramla Official ini tetap menyarankan segala persoalan itu harus dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah itu adalah keputusan dan tindakan yang paling terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Upaya hukum baik di kepolisian maupun pengadilan itu adalah upaya terakhir. Tetap kita mengupayakan jalannya musyawarah. Apalagi ini adalah hubungan ikatan batin antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Oleh karena itu bagaimana ke depan bisa nggak dilakukan musyawarah, mengkomunikasikan kembali bagaimana niat baik yang awal itu bisa terlaksana. Menikah itu adalah hal yang paling terbaik dari suatu hubungan, karena seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, kita sudah membahas itu persoalan dampak dari nikah siri, pembagian harta warisan karena tidak ada status perkawinan. Jadi memang hubungan yang tidak dilegalkan secara agama dan hukum itu adalah hal-hal yang di luar dari kebaikan. Menikah adalah jalan terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tindakan pasangan Mas Jena itu bisa nggak dikenakan aspek hukum? Kita lihat kondisinya. Kalau ada niat buruk dari si perempuan karena ada niat untuk memang memanfaatkan, mengambil keuntungan dari hubungan itu, maka bisa kita kenakan aspek hukum, baik pidana maupun perdata. Perdata itu bisa Mas Jenal meminta ganti rugi. Artinya uang itu ya wajib dikembalikan karena sudah tidak sesuai dengan kesepakatan. Sepakatannya adalah untuk menikah, sehingga Mas Jenal menabung, menitipkan uang kepada calon istri, tapi ternyata dia ingkari, memutuskan hubungan dan uangnya dia nikmati gitu ya.
Itu bisa dilakukan secara perdata, meminta uang kembali, mengganti rugi uang itu. Yang kedua, uang itu seharusnya digunakan untuk menikah tapi digunakan ke hal lain, itu bisa kena aspek pidananya. Bisa ke aspek penipuan, bisa juga penggelapan. Kita bisa lihat ini ya, contohnya pasal penipuan itu di pasal 378 jelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau memakai martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang dengan cara karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nanti kita lihat apakah hubungan itu ada memang niat untuk mengambil keuntungan. Misalnya dia melakukan hubungan sebenarnya bukan tujuannya untuk menikah, tapi hanya sekedar hubungan yang tujuannya menikmati uangnya Mas Jenal. Nah, kalau ada niat untuk itu, maka itu bisa dikenakan aspek pidana penipuan. Yang kedua, bisa kita lihat di unsur pidana 372 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nanti kita lihat dalam prosesnya apakah dengan sadar dan dia menguasai sendiri uang pernikahan itu tanpa persetujuan dari Mas Jenal digunakannya untuk kepentingan lain di luar dari kepentingan yang ditentukan itu. Kalaupun mau digunakan harus persetujuan sama orang yang bersangkutan, yaitu Mas Jenal. Kira-kira itu Mas Jenal tanggapan kita dari peristiwa yang dialami Mas Jenal. Yang pertama, kita tetap menyarankan ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan baiknya kalau bisa niatan menikah tadi itu terlaksana, karena ada dasarnya kan ada suka sama suka. Berikutnya kalau memang tidak tercapai karena memang dalam prosesnya tidak ada kesamaan visi lagi, maka Mas Jenal selaku pemilik uang yang tadi ya berhak untuk meminta kembali uang, karena niat awalnya kan bukan digunakan untuk lain tapi untuk menikah. Karena pernikahan tidak terlaksana dan yang memutuskan adalah pasangannya, maka pasangan itu wajib mengembalikan uang. Langkah apa yang bisa dilakukan? Pertama tadi secara perdata bisa kita minta ganti rugi dari uang itu. Nah, yang kedua bisa dipidana. Kira-kira gitu Mas Jenal. Sebelumnya saya terima kasih Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak untuk Rama Official dengan Pak Robi juga, karena benar-benar saya di sini untuk konsultasi masalah hukum, tidak di kemudian sekali untuk konsultasinya. Sekali lagi terima kasih banyak dan atas masukannya, solusinya. Kira-kira udah dapat dipahami nggak dari yang kita sampaikan tadi? Alhamdulillah saya sudah paham sama langkah-langkah yang akan diambil. Ya, alhamdulillah. Kira-kira itu Mas Jenal dan sahabat RAM dimanapun berada. Mas Jenal ini adalah salah satu sahabat RAM yang mengikuti YouTube channel Ramlo Official, langsung datang ke kantor Ramlo Official untuk bertanya langsung tentang persoalan yang dia hadapi. Nah, mudah-mudahan peristiwa ini menjadi catatan bagi seluruh sahabat RAM dimanapun berada. Pertama, niatan baik menikah itu harus disambut dengan niatan baik juga. Yang kedua, hubungan terbaik adalah menikah. Tidak ada hal yang tidak baik dengan cara menikah. Yang ketiga, kita tetap mengupayakan dalam setiap persoalan hukum digunakanlah cara-cara musyawarah. Apabila tidak tercapai, maka hak bagi setiap orang untuk melakukan upaya hukum. Kira-kira itulah yang bisa kita berikan. Tidak bosan-bosannya kita meminta kepada seluruh sahabat RAM untuk tetap men-share, men-subscribe YouTube channel Ramlo Official supaya semua orang bisa tahu dan dia bisa menjadikan referensi Ramlo Official untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, supaya sahabat RAM bisa paham tentang aspek hukum dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa tergantungan dengan pihak lain. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala hukum.